Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Bayu Azahra dengan NIM 221010502376. Di sini saya akan membahas pertemuan 7, teori perusahaan dan organisasi industri. 1. Biaya produksi. Biaya adalah semua pengeluaran yang dapat diukur dengan uang, baik yang telah, sedang, maupun yang akan dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh aktor dan faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi perusahaan tersebut. Biaya produksi dapat meliputi unsur-unsur sebagai berikut. A. Bahan baku atau bahan dasar termasuk bahan setengah jadi. B. Bahan-bahan pembantu atau penolong. C. Upah tenaga kerja dari tenaga kerja kuli hingga direktur. Biaya produksi dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama biaya eksplisit, yang kedua biaya implisit. Berdasarkan jangka waktunya, biaya produksi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, jangka waktu pendek. Dalam jangka waktu pendek, perusahaan adalah jangka waktu di mana sebagai faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Teori-teori produksi dalam jangka pendek yakni yang A, biaya total. Rumusnya TC sama dengan TVC per TFC. Yang B, biaya variabel total. Rumusnya TFC sama dengan TC min TFC. Yang C, biaya tetap. Rumusnya TFC sama dengan TC min TVC. Yang D, biaya total rata-rata. Rumusnya ATC sama dengan TC per TQ. Yang E, biaya variabel rata-rata. Rumusnya AFC sama dengan TFC per Q. Yang F, biaya rata-rata. Rumusnya AFC sama dengan TFC per Q. Biaya margin atau margin cost. Yang kedua, waktu jangka panjang. Jangka waktu panjang merupakan segala faktor produksi yang masih dapat berubah-ubah. Teori-teori jangka panjang yakni diantaranya A. Biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan seluruh output dan bersifat variabel. B. Biaya total sama dengan perubahan biaya variabel. LTC sama dengan delta FC, di mana LTC biaya total jangka panjang, long run total cost. Delta LFC perubahan biaya variabel jangka panjang. Yang pertama, biaya margin jangka panjang, rumusnya LMC sama dengan delta LTC per delta Q. Biaya rata-rata, rumusnya LRC sama dengan LTC per Q. 2. Jenis produksi. Kegiatan dalam perencanaan dan pengendalian biaya tergantung pada pemahaman yang menyeluruh mengenai hubungan antara terjadinya biaya dan kegiatan bisnis. Telah dan analisis yang cermat yang mempengaruhi kegiatan terjadinya biaya umumnya yang akan menghasilkan penggolongan setiap jenis pengeluaran ke dalam biaya variabel atau semi variabel. A. Biaya tetap atau fixed cost. Menurut Kester dan Yursi yang dialih bahasakan oleh Krista 2004-58 disebutkan bahwa biaya tetap didefinisikan sebagai biaya yang secara total tidak berubah saat aktivitas meningkat atau menurun, sehingga dapat disimpulkan bahwa biaya tetap adalah biaya yang sifatnya tetap walaupun kegiatan produksi berubah-ubah.
Yang B, biaya variabel atau variable cost. Menurut Chester dan Yushi yang dialih bahasakan oleh Krista 2004-59, disebutkan bahwa biaya variabel didefinisikan sebagai biaya yang secara total meningkat secara proporsional terhadap peningkatan dalam aktivitas dan menurun secara proporsional terhadap penurunan dalam aktivitas, sehingga dapat dikatakan bahwa biaya variabel adalah biaya yang secara total berubah proporsional seiring dengan perubahan kegiatan produksi. Contoh biaya variabel, yang pertama bahan material, bahan bakar, upah buruh langsung, biaya energi, reklamasi, dan biaya lembur. Jenis biaya variabel dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, biaya variabel atau total variable cost. Yang kedua, biaya variabel rata-rata merupakan nilai yang diperoleh dari perhitungan biaya variabel dibagi dengan jumlah produksi. Dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel perhitungan biaya variabel rata-rata. Jadi biar cara dapat biaya variabel rata-rata itu biaya variabel TFC rupiah dibagi dengan jumlah produksi Q atau unit. Misalnya contohnya 550 dibagi 10 sama dengan 55. 650 dibagi 20 sama dengan 32,5. 750 dibagi 30 sama dengan 25, 850 dibagi 40 sama dengan 21,25, 950 dibagi 50 sama dengan 19, 1055 dibagi 60 sama dengan 17,5, 1150 dibagi 70 sama dengan 16,4, 1250 dibagi 8 sama dengan 15,6. 1350 dibagi 90 sama dengan 15. 1450 dibagi 100 sama dengan 14,5. Dalam praktiknya, hubungan antara kegiatan, produksi, dan biaya variabel yang ditimbulkan biasanya dianggap seakan-akan linier. Total biaya variabel dianggap meningkat dalam jumlah yang konstan untuk peningkatan setiap unit kegiatan. Namun, hubungan yang sebenarnya sangat jarang bersifat linier secara sempurna pada seluruh rentan revelan yang memungkinkan, misalnya pada saat volume kegiatan meningkat sampai ke tingkat tertentu, barangkali manajemen akan menambah mesin produksi yang baru. Akibatnya, biaya kegiatan per unit akan berbeda-beda pada berbagai tingkat kegiatan. Meskipun demikian, dalam rentan revelan tertentu, hubungan antara kegiatan dan biaya variabel kurang lebih bersifat linier. Hubungan ini ditunjukkan pada gambar 2.2 di bawah ini. Garis B menggambarkan variabel aktual pada tingkat kegiatan dan garis A menunjukkan biaya produksi variabel yang dihitung pada sebuah tingkat kegiatan yang ditentukan berdasarkan observasi pada rentan revelan. 3. Biaya semi variabel. Menurut Chester dan Yushi yang dialih bahasakan oleh Krista 2004-60, disebutkan bahwa biaya semi variabel didefinisikan sebagai biaya yang memperhatikan baik karakteristik dari biaya tetap maupun biaya variabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa biaya semi variabel merupakan biaya yang mengandung sifat biaya tetap dan variabel, misalnya bahan bakar, pemelihara, biaya pensiun, pajak atas upah dan perjalanan serta liburan. 3.
Kapasitas produksi. Kapasitas produksi kuantitas, keluaran dalam periode tertentu, dan merupakan kuantitas tertinggi. Kapasitas dibedakan menjadi 3 level yang berbeda, antara lain kapasitas potensial. Ialah kapasitas yang dapat dibedakan dalam horizon keputusan eksekutif senior. Kapasitas segera ialah kapasitas yang dapat disediakan dalam periode anggaran sekarang. Kapasitas efektif ialah kapasitas yang digunakan dalam periode anggaran sekarang. Beberapa definisi kapasitas secara umum dapat diperincikan antara lain. Yang pertama, design capacity, yaitu tingkat keluaran satu persatu waktu untuk di mana pabrik dirancang. Yang kedua, rate capacity, yaitu keluaran satu persatu yang menunjukkan bahwa fasilitas teoritas mempunyai keuntungan memproduksi. Yang ketiga, standar capacity, yaitu tingkat keluaran persatuan waktu yang ditetapkan sebagai sasaran bagi manajemen supervisi dan para operator mesin. Dapat digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran. A. Perencanaan kapasitas jangka pendek. B. Perencanaan kapasitas jangka panjang. C. Skala ekonomis dan tidak ekonomis. Jumlah output di mana LRAC mencapai nilai minimum disebut tingkat output optimal. Skala ekonomis dan skala tidak ekonomis. Perubahan dalam permintaan memiliki dampak yang berbeda jika pada waktu yang berbeda pula. Jika pada dampak pendek, peningkatan permintaan meningkat harga dan membawa keuntungan. Sementara permintaan akan menurun harga dan membawa kerugian. Tetapi jika perusahaan dapat masuk atau keluar pasar dengan mudah, maka dalam jangka panjang jumlah perusahaan akan selalu bertambah hingga tercapai keseimbangan utama, ada keuntungan di pasar tersebut. Yang keempat, maksimalisasi laba. Keuntungan atau laba merupakan tujuan utama suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya. Proses produksi dilaksanakan seefisien mungkin dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan. Bisnis adalah organisasi yang menghasilkan barang dan jasa atau disebut juga perusahaan. Bisnis atau perusahaan melakukan kegiatan operasional bertujuan untuk memaksimalkan profit dan dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, tetapi tidak disangka lagi setiap perusahaan memiliki target pencapaian keuntungan. Dengan menghasilkan profit, perusahaan dapat mempertahankan pertumbuhan perusahaannya sehingga dapat bersaing dengan perusahaan lain. Karena profit tersebut dapat ditanamkan kembali dan digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhannya. Dan tidak munafik bagi perusahaan bahwa berupaya memiliki target kenaikan laba setinggi-tingginya, di mana keuntungan atau profit diperoleh melalui rumusnya P sama dengan TR dikurang T. Dengan menghasilkan profit, perusahaan dapat mempertahankan pertumbuhan perusahaannya sehingga dapat bersaing dengan perusahaan lain. Karena profit tersebut dapat ditanamkan kembali dan digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhannya. Efisiensi di bidang keuangan memberikan pengaruh pada operasional perusahaan, sehingga akan meningkatkan efisiensi operasional dan efisiensi investasi. Pada akhirnya akan dapat meningkatkan profit perusahaan. Dengan menghasilkan profit, perusahaan dapat mempertahankan pertumbuhan perusahaannya sehingga dapat bersaing
dengan perusahaan lain karena profit tersebut dapat ditanamkan kembali dan digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhannya. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.